Halo guys, Tapi di sini dan ini adalah Realme X50 Pro 5G, HP Realme yang harganya 11 juta. Wah, tinggi banget ya. Harganya beda gitu dari kebiasaan Realme yang sering ngeluarin HP sejutaan, kalau nggak itu 2, 3, 4 jutaan, kadang-kadang paling tinggi 7-8 jutaan lah. Kali ini bisa tembus 10 juta lebih. Kok Realme berani jualan HP yang lumayan di luar kebiasaan mereka ya? Kalau saya tebak nih, cuma pendapat pribadi aja, HP ini didatengin Realme buat dijadiin bukti. Kalau mereka mau pol-polan ngebikin HP, ya X50 Pro ini hasilnya. Realme mau ngebuktiin kalau mereka nggak cuma bisa ngebikin HP yang kuat di entry level, tengah, sama agak atas, tapi yang paling atas juga bisa. Biar statusnya itu nggak dipandang cuma jago di HP non-flagship doang. Kalau tujuan utamanya buat jualan banyak sih, kayak buat dapetin banyak untung gitu, mungkin HP ini nggak terlalu ya. Karena memang pasar Realme di Indonesia itu belum kesana. Tapi kalau misalnya ada sedikit-sedikit lah ya, pasti ada lah orang yang ngefans banget sama Realme dan pengen pakai HP terbaiknya Realme. Ya, X50 Pro 5G ini udah siap buat disikat. Spek yang dikasih udah the best banget. Chipset yang dipakai Snapdragon 865, RAM 12GB, LPDDR5, memori internal 256GB UFS 3.0, ada pakai vapor chamber juga biar sistem pendinginnya lebih efisien. Kalau HP udah selevel ini, kayaknya udah nggak pantas lagi lah kalau kita bahas performanya lama-lama. Udah pasti ngebut banget bro, mau main apa aja sok lah. Main PUBG MD settingan HDR Extreme lancar jaya sepanjang game, super mulus dan nggak panas. Kalau main Mobile Legends ya apalagi. Yang perlu dipikirin pas mau beli HP selevel ini memang cuma duitnya aja dari mana. Kalau udah ada nggak perlu mikir lagi dia ini kenceng atau nggak, pasti kenceng. Buat beberapa tahun ke depan pun kita nggak usah mikir lagi mau upgrade HP apa, karena HP yang levelnya flagship kayak gini biasanya punya spek yang bisa tetap narik sampai 5-6 tahun ke depan. Kalau misalnya tiba-tiba di Indonesia udah dukung jaringan 5G pun, Realme X50 Pro 5G ini siap buat nangkep sinyalnya. Dari namanya aja udah pamer 5G. Soalnya nih HP kan pakainya chipset Snapdragon 865 yang otomatis bakal punya kemampuan buat nangkep jaringan 5G. Kalau jaringannya ada. Lanjut, masih ngomongin soal the best. Teknologi pengecasan yang ada di Realme X50 Pro 5G ini juga salah satu yang paling kenceng di pasaran. 65 watt. Nama teknologinya Super Dart Charge yang bisa ngisi baterai 4200 mAh di HP ini dari 0 sampai penuh dalam waktu 35 menit doang. 35 menit loh, cepet banget. Saya jadi tambah penasaran sama charger 125 watt yang dari Realme juga, namanya Ultra Dart. Waktu itu ada launching tapi belum dilepas ke pasaran. Mungkin itu bisa di bawah 20 menit ya, masa depan kayaknya cerah banget. Kalau buat daya tahan baterai si X50 Pro ini sendiri, dia aman buat dipakai seharian kalau pola pemakaiannya enteng tapi sering kayak saya. Yang biasanya itu banyak chatting, terus buka sosmed, sama nonton YouTube. Kalau buat Anda yang doyan main game, 30 menit main PUBG MD HP ini makan baterai 9%. Dan kalau main MLBB, Mobile Legends, 30 menit habisnya 6%. Akhir-akhir ini kalau ngomong Mobile Legends, banyak kan harus pakai bang-bangnya ya. Lumayan awet lah kalau ingat settingannya yang saya mentokin ke rata kanan. Namanya juga HP kenceng, nggak perlu nanggung lah. Kayak di bagian layarnya juga, Realme X50 Pro 5G ini udah dukung refresh rate 90Hz. Dan saya selalu aktifin mode auto refresh rate-nya, biar pas scrolling sosmed atau chatting itu, HP-nya langsung auto setting layarnya ke 90Hz, biar gerakannya bisa lebih mulus dari HP biasa. Dan kalau main game yang mentoknya 60 FPS doang, dia bakal set ke 60Hz aja biar pas dan hemat baterai. Ngomong-ngomong soal layar, nih HP punya layar yang luasnya 6,44 inci, resolusinya Full HD+, panelnya Super AMOLED dari Samsung, kacanya pakai Gorilla Glass 5 punya dan ada dukung HDR10 Plus juga. Dan karena layarnya udah Super AMOLED, tentu aja nih HP pakai sistem fingerprint dalam layar yang kata Realme sih kecepatannya 0,27 detik ya. Entah bener atau enggak, tapi yang pasti ini memang kenceng. Udah salah satu ciri khas Realme lah kalau kecepatan baca sidik jarinya itu kenceng. Mau HP entry level juga sama-sama kenceng sih. Sama kayak desainnya juga, dari entry level sampai ke flagship kayak X50 Pro 5G ini modelnya familiar sekali ya. 4 kamera di pojok kiri atas yang dijejerin ke bawah, dengan kamera paling atas ada ring warna kuning. Terus di pojok kiri bawahnya ada tulisan Realme. Ini memang HP Realme banget lah. Yang ngebedain desain HP entry level sama flagship mereka ada di finishing sama varian warna aja. Finishing body si X50 Pro ini kerasa lumayan elegan karena teksturnya dibuat agak matte gitu, agak burem-burem gitu. Buat varian warnanya sendiri, X50 Pro ini ada dua pilihan, yang rust red, merah karat, dan moss green, hijau lumut.
tipe warna gelap semua. Oh ya, tentu aja HP ini juga udah punya NFC dan speakernya juga udah stereo punya bagian atas, bawah, sama atas. Vibration motornya juga bisa kasih getaran yang enak pas kita neken-neken tombol di layar dari X50 Pro ini. Udah kerasa kayak HP mahal lah memang. Kameranya juga bisa hasilin kualitas foto yang standarnya udah flagship punya. Warnanya kelihatan cakep banget, bening. Dynamic range-nya luas, bagian terang dan gelap bisa ditangkap dengan baik. Detailnya juga jos. Mau pakai kamera ultrawide 8 megapiksel atau telefoto 12 megapiksel dengan optical hybrid zoom sampai 5 kali, hasilnya juga bisa tetap bagus. Saya suka sama kameranya. Jadi kesimpulannya kalau dilihat dari kualitasnya, Realme X50 Pro 5G ini udah pantas banget lah buat dibilang sebagai HP flagship. Speknya udah yang terbaik lah dari HP-HP yang pernah dikeluarin Realme selama ini. Cuma ya itu, berapa banyak ya orang yang pengen ngeluarin duit 11 juta buat dapetin HP Realme. Soalnya selama ini Realme selalu posisiin sebagai HP yang anak muda banget lah, yang biasanya pengen teknologi secanggih mungkin dengan harga setipis mungkin. Dan selama ini Realme memang doyan ngeluarin HP yang harganya 3-4 jutaan, itu 30%an doang dari 11 juta. Tapi pengalaman yang dikasih bisa 70-80%-nya Realme X50 Pro 5G ini. Jadi walaupun HP ini bagus banget, dan kalau Anda mau beli saya ya silakan aja. Saya tetap nggak kepikir sih HP ini cocoknya buat siapa. Selain buat Realme fans yang memang punya budget gede dan pengen HP terbaik dari brand kesayangannya. Jadi kesimpulannya kayak awal tadi lah. Saya anggap Realme X50 Pro 5G ini datang sebagai pembuktian aja. Kalau Realme mau bikin HP level atas, bisa dan bagus. Demikian review gadgetin soal Realme X50 Pro 5G. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Iya, baru kali ini sih di atas 10 juta. Agak terkejut. Rame nih.